Jangan minum jus di meja nomor 12 malam ini, bisiknya parau tepat di telingaku. Aku membeku, kunci mobil nyaris jatuh dari tanganku saat pria misterius itu mencengkeram lenganku kuat-kuat. Gelas ketiga itu bukan untuk merayakan kesuksesanmu. Aku penasaran, sebenarnya apa maksudnya? Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota. Atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tinggalkan komentar ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang, dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Malam itu kantor sudah sangat sepi, hanya ada bunyi dengung rendah dari mesin fotokopi di ujung lorong, dan detak jam dinding yang seolah berdentang lebih keras dari biasanya. Aku Reni, baru saja menyelesaikan revisi terakhir laporan keuangan tahunan yang menguras energi selama berminggu-minggu. Sambil merapikan meja, aku menatap bayangan diriku di kaca jendela yang gelap. Tampak seorang perempuan dengan gurat kelelahan namun menyimpan binar lega, karena tugas besar ini akhirnya tuntas. Aku meraih tas kerja, mematikan lampu ruangan, dan melangkah keluar menuju lobi dengan perasaan ringan, membayangkan makan malam spesial yang sudah disiapkan oleh bayu tunanganku. Lobi gedung yang biasanya ramai dengan lalu lalang kurir dan staf keamanan kini terasa hampa. Langkah kakiku di atas lantai granit menciptakan gema yang mengisi kekosongan ruangan itu. Pak Satpam di meja depan hanya mengangguk pelan sambil menyesap kopi hitamnya, sementara aku membalasnya dengan senyum tipis sebelum mendorong pintu kaca besar menuju pelataran parkir. Udara malam Jakarta yang lembab langsung menyambut kulitku, membawa aroma aspal basah dan asap kendaraan yang mulai menipis. Area parkir kantor yang terbuka ini hanya menyisakan beberapa mobil, termasuk milikku yang terparkir tepat di bawah lampu jalan yang cahayanya mulai meredup dan berkedip-kedip tidak stabil. Saat aku berjalan menuju mobil, aku menyadari ada seseorang yang berdiri tidak jauh dari gerbang keluar. Dia adalah seorang pria yang mengenakan jaket hobi berwarna biru tua yang sudah agak pudar. Topinya ditarik rendah hingga menutupi sebagian wajahnya, membuatnya sulit dikenali dalam keremangan cahaya malam. Awalnya aku mengira dia adalah driver ojek daring yang sedang menunggu pesanan, namun posisi berdirinya yang kaku dan arah pandangnya yang terus terpaku padaku membuat naluriku mulai memberikan sinyal waspada. Aku mempercepat langkah, merogoh kunci mobil di dalam tas dengan tangan yang mendadak terasa sedikit dingin karena rasa cemas yang mulai merayap. Keteganganku memuncak ketika pria itu tiba-tiba melangkah memotong jalur jalanku. Aku sempat mematung, kaki seolah terpaku ke bumi, dan pikiran buruk mulai melintas tentang kemungkinan perampokan. Aku sudah bersiap untuk berteriak minta tolong ke arah pos Satpam. Namun pria itu berhenti dalam jarak aman, sekitar 2 meter dariku. Dia tidak menunjukkan gelagat agresif, tapi kehadirannya terasa begitu mendesak. Tanpa mengucapkan salam, dia mengulurkan sebuah amplop coklat kecil yang tampak agak kusam di bagian pinggirnya. Gerakannya tenang namun tegas, seolah dia sudah merencanakan pertemuan singkat ini dengan sangat matang sejak sore tadi. Suaranya rendah hampir seperti bisikan namun sangat jelas terdengar di telingaku yang sedang waspada. "Jangan minum jus buah di meja nomor 12 malam ini Reni," katanya. Aku pun tersentak, bukan hanya karena peringatannya yang spesifik, tapi karena dia menyebut namaku dengan nada yang sangat akrab, seolah kami sudah saling mengenal lama. Sebelum aku sempat melontarkan pertanyaan siapa dia atau dari mana dia tahu jadwalku, pria itu sudah berbalik dan berjalan cepat menuju kegelapan gang di samping gedung. Aku berdiri terpaku di samping pintu mobilku, memegang amplop coklat itu dengan jantung yang berdegup kencang, menatap punggungnya yang menghilang di telan bayangan malam tanpa meninggalkan jejak selain rasa heran yang mendalam. Aku masuk ke dalam mobil dan segera mengunci semua pintu dari dalam. Di bawah lampu kabin yang temaram, aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada secari kertas putih dengan tulisan tangan yang tajam. "Gelas ketiga berisi jus jeruk adalah milikmu, tapi ada sesuatu yang ditambahkan di sana. Jangan diminum jika kamu masih ingin melihat matahari besok pagi." Pesan itu terasa begitu nyata sekaligus mengerikan. Aku tahu persis bahwa Bayu memang sudah memesan meja nomor 12 di restoran favorit kami sebagai kejutan. Bagaimana orang asing ini bisa tahu sedetail itu? Apakah ini hanya gurauan teman kantorku yang ingin menakut-nakuti?
Ataukah ada bahaya nyata yang sedang mengintaiku di balik kemewahan restoran malam ini? Sambil memegang kemudi, aku teringat betapa manisnya Bayu selama beberapa bulan terakhir. Dia selalu perhatian, menjemputku jika lembur, dan bahkan membantuku mengelola beberapa akun perbankan digital, karena aku sering lupa kata sandi akibat kesibukan kerja. Pikiran bahwa dia mungkin terlibat dalam sesuatu yang buruk terasa mustahil bagiku. Namun peringatan pria tadi terasa begitu jujur, dan tidak meminta imbalan apapun. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Logikaku berkata untuk pulang saja, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan bahwa kecurigaanku salah, justru mendorongku untuk tetap menjalankan rencana semula, namun dengan tingkat kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Ponselku di atas dashboard bergetar, menampilkan pesan dari Bayu. Sayang, aku dan Sarah sudah sampai di meja. Kami sudah pesankan jus jeruk kesukaanmu agar saat kamu sampai, kamu bisa langsung melepas dahaga, cepat sedikit ya. Pesan itu yang biasanya terasa sangat perhatian, kini justru membuat bulu kuduku berdiri. Jus jeruk. Kata-kata itu sama persis dengan yang tertulis di kertas peringatan tadi. Aku merasa seolah sedang berjalan masuk ke dalam sebuah skenario yang sudah diatur sedemikian rupa. Dan aku adalah tokoh utama yang tidak tahu bahwa panggung di depanku sedang dipenuhi jebakan. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menyalakan mesin mobil dan perlahan keluar dari area parkir, menuju pusat kota. Sepanjang perjalanan aku mencoba mengingat-ingat apakah aku pernah berbuat salah pada seseorang, atau mungkin ada yang membenciku di kantor. Sebagai manajer keuangan tugasku memang penuh risiko, tapi aku selalu jujur. Aku juga memikirkan Sarah, asistenku yang sudah kuanggap seperti adik sendiri. Dia selalu ada untukku, bahkan sering membantuku menyelesaikan pekerjaan di luar jam kantor. Mungkinkah Sarah juga terlibat? Ataukah pria berjaket biru itu sebenarnya adalah orang jahat yang ingin mengacaukan hubunganku dengan Bayu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti komedi putar yang tak mau berhenti, membuat perjalanan 20 menit itu terasa seperti berjam-jam. Sesampainya di depan restoran, aku melihat kerumunan orang yang masuk dengan pakaian rapi dan tawa yang renyah. Restoran ini sangat elegan, dengan penerangan lampu gantung kristal yang hangat dan musik piano yang lembut mengalun di latar belakang. Aku menyerahkan kunci mobil pada petugas valet dan melangkah masuk dengan perasaan yang sangat berbeda dari biasanya. Saat aku mendekati meja nomor 12, aku melihat Bayu dan Sarah sedang berbincang akrab, namun mereka langsung diam dan tersenyum lebar saat melihat kehadiranku. Di meja sudah tersedia 3 gelas tinggi berisi jus jeruk segar yang warnanya sangat menggoda. Namun bagiku, gelas di posisi ketiga itu tampak seperti sebuah ancaman yang nyata. Aku berjalan mendekat ke arah meja dengan langkah yang sengaja dibuat tenang, mencoba menyembunyikan badai pikiran yang sedang berkecamuk di dalam kepala. Bayu segera berdiri, menarikan kursi untukku dengan gerakan yang sangat sopan. Sementara Sarah menyambutku dengan pelukan singkat yang terasa sedikit lebih kaku dari biasanya. Di hadapanku segelas jus jeruk dengan bulir-bulir buah yang terlihat segar sudah menunggu, diletakkan tepat di tengah antara piring dan sendok perak. Gelas itu adalah gelas ketiga jika dihitung dari urutan penyajian di meja kami. Aku duduk, meletakkan tas kerja di samping kursi, dan mencoba menarik napas dalam untuk menetralkan detak jantungku yang masih berdegup kencang akibat pertemuan dengan pria misterius di tempat parkir tadi. Kamu kelihatan capek banget, Ren, ucap Bayu sambil mengusap punggung tanganku dengan lembut. Tatapannya terlihat sangat tulus, penuh dengan kekhawatiran yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hatiku. Dia kemudian menggeser gelas jus jeruk itu lebih dekat ke arahku, seolah memberiku dorongan halus agar aku segera meminumnya. Sarah ikut menimpali dengan nada ceria, menceritakan betapa sulitnya mereka mendapatkan meja nomor 12 ini, karena restoran sedang sangat penuh. Namun perhatianku justru teralih pada bagaimana mata Sarah tidak pernah benar-benar lepas dari gelas jusku, setiap kali aku menggerakkan tangan. Ada sebuah antisipasi yang tersembunyi di balik senyum lebarnya, sesuatu yang mungkin tidak akan kusadari jika aku tidak memegang kertas peringatan itu di dalam saku blazerku. Aku hanya menyentuh tangkai gelas itu, merasakan dinginnya uap air yang membasahi jemariku, namun tidak sedikit pun berniat untuk mendekatkannya ke mulut. Untuk mengalihkan perhatian, aku mulai membuka percakapan tentang pekerjaan, menanyakan laporan audit yang tadi sempat kutinggalkan di meja Sarah. Wajah Sarah sedikit berubah. Ada kilatan gugup yang melintas sekejap sebelum dia kembali menguasai diri dan menjawab bahwa semuanya sudah aman dan tersimpan di dalam brankas kantor. Jawaban itu terdengar sangat wajar bagi orang awam,
namun sebagai manajer keuangan, aku tahu bahwa malam ini bukan jadwal untuk menyimpan dokumen audit ke dalam brankas sebelum aku menandatanganinya. Kejanggalan kecil ini mulai menyatu dengan peringatan pria tak dikenal tadi, membentuk sebuah pola yang mulai terlihat masuk akal. Suasana makan malam berlanjut dengan obrolan ringan, namun aku merasa seperti sedang menonton sebuah pertunjukan teater di mana aku adalah satu-satunya penonton yang tahu akhir ceritanya. Bayu berkali-kali memuji keberhasilanku dan sesekali mengangkat gelas air putihnya sendiri untuk bersulang, sementara aku hanya mengangkat gelasku sedikit tanpa meminum isinya. Setiap kali aku hendak meletakkan kembali gelas itu, aku bisa merasakan kekecewaan kecil yang terpancar dari raut wajah mereka berdua. "Ayo diminum Ren, nanti esnya cair dan rasanya jadi hambar," desak Bayu dengan nada yang diusahakan tetap santai, meski aku bisa mendengar ada sedikit tekanan dalam suaranya. Aku hanya tersenyum tipis dan beralasan bahwa tenggorokanku sedang sangat sensitif terhadap minuman dingin, karena udara kantor yang terlalu menusuk sore tadi. Aku memutuskan untuk melakukan sebuah pengujian kecil, guna memastikan apakah kecurigaanku ini hanya sekadar paranoia, atau memang sebuah ancaman nyata. Saat pelayan datang membawakan menu utama, aku sengaja menyenggol sedikit sendokku hingga jatuh ke lantai, memaksa Bayu dan Sarah untuk menoleh ke arah bawah meja sejenak. Dalam hitungan detik yang sangat singkat itu, aku menukar posisi gelasku dengan gelas jus jeruk milik Sarah yang letaknya tidak jauh dari jangkauan tanganku. Saat mereka kembali tegak setelah aku mengambil sendok itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari perubahan posisi tersebut. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Sarah ketika meminumnya. Ketegangan di meja itu semakin terasa saat Sarah hendak meraih gelas yang kini berada di depannya, gelas yang seharusnya berisi minuman khusus untukku. Dia sempat memegang tangkai gelas itu, namun tiba-tiba tangannya berhenti di udara, dan dia meletakkannya kembali dengan gerakan yang agak tersentak. Aku memperhatikannya dengan saksama, napasnya mulai terlihat agak pendek dan dia berkali-kali merapikan rambutnya, sebuah kebiasaan yang selalu dia lakukan saat sedang merasa sangat tertekan atau berbohong. Bayu pun tampak mulai tidak tenang. Dia terus melirik ke arah pintu keluar restoran dan sesekali mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Seolah-olah waktu yang kami habiskan di sini sudah melampaui batas yang dia tentukan sendiri dalam rencananya. Tiba-tiba seorang manajer restoran datang menghampiri meja kami dengan wajah yang terlihat cukup serius, dan meminta izin untuk berbicara denganku secara pribadi. Dia mengatakan ada masalah dengan validasi kartu kredit yang kugunakan saat melakukan reservasi awal melalui aplikasi, dan aku harus menyelesaikannya di meja administrasi di depan. Aku melirik arah Bayu yang tampak ingin ikut berdiri, namun manajer itu dengan sopan memintanya untuk tetap tinggal, karena ini menyangkut data privasi akun perbankanku. Aku mengikuti manajer tersebut, namun alih-alih menuju meja kasir, dia membawaku ke sebuah lorong sepi di dekat area dapur yang menuju ke arah kantor belakang. Di sana pria berjaket biru tua yang kutemui di parkiran tadi sudah berdiri menunggu, kali ini tanpa penutup kepala, menunjukkan wajah yang tegas dan mata yang sangat waspada. "Terima kasih karena sudah tidak meminumnya Reni," katanya dengan nada suara yang kini lebih tenang namun tetap memiliki otoritas yang kuat. Dia memperkenalkan diri sebagai Adrian dari kepolisian bagian investigasi khusus penggelapan aset dan penipuan. Dia menjelaskan bahwa timnya telah memantau pergerakan Bayu dan Sarah selama 2 bulan terakhir, setelah adanya laporan anonim mengenai aliran dana yang tidak wajar dari perusahaan tempatku bekerja. Bayu ternyata bukan hanya tunanganku. Dia adalah bagian dari sebuah sindikat yang sering mendekati perempuan di posisi strategis keuangan untuk melakukan pencucian uang. Sarah yang selama ini kupikir adalah sahabat terbaikku, ternyata adalah informan dalam perusahaan yang membantu Bayu untuk mendapatkan akses ke berkas-berkas rahasiaku saat aku sedang tidak berada di ruangan. Adrian menunjukkan sebuah foto di ponselnya yang diambil beberapa jam lalu, memperlihatkan Bayu dan Sarah sedang bertemu di sebuah kafe kecil. Tampak sedang memasukkan sesuatu ke dalam botol kecil yang mereka bawa. Minuman di gelas ketigamu sudah dicampur dengan obat penenang dosis tinggi, yang efeknya akan mulai terasa dalam 15 menit, jelas Adrian dengan suara rendah. Rencana mereka adalah membuatku terlihat sangat mabuk atau kelelahan di depan umum, lalu membawaku pulang. Di dalam perjalanan atau di rumah nanti, mereka akan memaksaku memberikan persetujuan akses digital, atau menandatangani dokumen pengalihan aset secara fisik selagi kesadaranku menurun drastis. Setelah itu mereka akan menghilang dan meninggalkan aku dengan semua bukti hukum yang mengarah pada diriku, sebagai pelaku tunggal penggelapan dana tersebut. Aku bersandar pada dinding lorong, merasa seolah seluruh pondasi hidupku runtuh dalam sekejap tanpa peringatan yang jelas.
Rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang kucintai dan sahabat yang kupercayai, terasa jauh lebih menyesakan daripada rasa takut akan ancaman penjara yang mereka siapkan. Namun aku tahu aku tidak boleh hancur sekarang. Aku harus tetap tenang agar operasi kepolisian ini berhasil, dan mereka tidak curiga bahwa kedoknya sudah terbongkar. Adrian memintaku untuk kembali ke meja, bersikap seolah-olah urusan administrasi sudah selesai, dan tetap tidak menyentuh minuman itu sedikitpun sampai instruksi selanjutnya diberikan. Aku menarik napas dalam, dan mencoba menata wajahku agar kembali terlihat seperti Reni yang mereka kenal, perempuan yang mereka pikir mudah untuk dihancurkan. Aku berjalan kembali menuju meja dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar tidak terlihat gemetar, meskipun rasanya setiap sendi di tubuhku ingin menyerah. Saat aku sampai, Bayu langsung berdiri dan menyambutku dengan senyum lebar yang kini terlihat sangat palsu di mataku, seolah-olah dia sedang memakai topeng yang retak. Aku duduk di kursiku, melihat ke arah 2 gelas jus jeruk yang posisinya sudah kutukar sebelumnya, dan menyadari bahwa Sarah tampak semakin gelisah. Dia terus memainkan ujung taplak meja dengan jemarinya yang gemetar, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan ketakutan akan kegagalan rencana mereka. Semuanya lancar di depan Sayang. Masalah kartunya sudah selesai, tanya Bayu sambil kembali menggeser gelas jus yang kini berada di hadapanku, tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya adalah gelas milik Sarah yang bersih. Aku mengangguk pelan, mencoba mempertahankan ekspresi datar sambil meminum sedikit air mineral dari gelas lain untuk membasahi kerongkonganku yang terasa sangat kering. Bayu tampak sedikit kecewa karena aku tidak menyentuh jus jeruk itu. Namun dia mencoba menutupi perasaannya dengan memotong steak di piringnya dengan gerakan yang agak kasar. Suasana yang tadinya hangat kini berubah menjadi dingin dan kaku, meski alunan piano di restoran ini masih terdengar merdu di latar belakang, sangat kontras dengan ketegangan yang menyelimuti meja kami. Sarah tiba-tiba meraih gelas jus jeruk yang ada di hadapannya, gelas yang sebenarnya berisi campuran obat penenang yang mereka tujukan untukku, dan meminumnya dalam satu tegukan besar seolah ingin menenangkan sarafnya yang tegang. Aku hanya diam membeku, melihat bagaimana dia menelan cairan itu tanpa curiga bahwa dia baru saja meminum racun yang dia siapkan sendiri untuk sahabatnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, aku mulai melihat perubahan pada wajah Sarah. Kelopak matanya mulai tampak berat, dan bicaranya mulai tidak jelas, menyeret setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku mendadak merasa pusing sekali Bayu, gumam Sarah sambil memegangi kepalanya yang mulai terkulai ke samping. Bayu tampak panik, dia berdiri dan mencoba memapa Sarah, namun matanya terus tertuju padaku dengan kilat amarah yang tertahan karena rencananya berantakan total. Aku tetap duduk dengan tenang, menatap mereka berdua dengan dingin, lalu mengeluarkan kertas peringatan dari kantongku dan meletakkannya di atas meja agar Bayu bisa membacanya. Wajah Bayu seketika berubah pucat pasi. Dia menatap kertas itu lalu menatapku dengan mulut ternganga, menyadari bahwa aku sudah tahu segalanya bahkan sebelum aku menginjakan kaki di restoran ini. Detik berikutnya beberapa pria berpakaian sipil yang tadinya duduk di meja sekitar kami segera berdiri, dan bergerak cepat mengepung meja nomor 12. Adrian muncul dari balik pilar, memberikan instruksi tegas kepada anak buahnya untuk segera mengamankan Bayu dan membawa Sarah yang sudah setengah sadar ke ambulans yang sudah menunggu di luar. Bayu sempat mencoba memberontak dan meneriakkan namaku, mencoba mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan, namun petugas kepolisian dengan sigap memborgol tangannya di belakang punggung. Aku hanya berdiri mematung di samping meja, melihat pria yang selama ini kurencakan untuk menjadi pendamping hidupku diseret keluar seperti seorang kriminal biasa, meninggalkan aku dalam kehampaan yang luar biasa pahit. Suara riuh rendah dari pengunjung restoran yang kaget perlahan memudar, digantikan oleh kesunyian yang berdengung di telingaku. Aku melihat piring-piring makanan yang masih penuh, lilin yang masih menyala, dan gelas jus jeruk yang menjadi saksi bisu pengkhianatan ini. Petugas kepolisian mulai memasang garis kuning di sekitar meja kami, sementara beberapa pelayan restoran tampak bingung dan pucat melihat kejadian yang begitu cepat terjadi di depan mata mereka. Adrian mendekatiku, meletakkan tangannya di bahuku dengan gerakan yang menenangkan namun tetap profesional. Dia memintaku untuk ikut ke kantor polisi guna memberikan keterangan awal, serta menandatangani beberapa berkas yang diperlukan untuk mengamankan bukti digital dari ponsel Bayu. Aku melangkah keluar dari restoran itu dengan kaki yang terasa seperti kapas, melewati kerumunan orang yang menatapku dengan iba sekaligus penasaran. Udara malam di luar terasa jauh lebih tajam menusuk kulit. Namun entah mengapa,
Rasa sesak di dadaku sedikit berkurang seiring dengan suara sirene mobil polisi yang mulai menjauh membawa beban hidupku yang paling berat. Di dalam mobil polisi, aku hanya menatap jalanan Jakarta yang masih padat dengan cahaya lampu kendaraan, mencoba memproses setiap informasi yang baru saja kudengar. Bayu, orang yang tahu rahasia masa kecilku, yang menemaniku saat ibuku meninggal, ternyata adalah orang yang paling ingin melihatku hancur demi tumpukan uang. Aku teringat bagaimana dia sering memintaku membukakan laptop kantor dengan alasan ingin menonton film bersama. Padahal saat itu dia mungkin sedang menyalin data atau menanam perangkat lunak berbahaya. Setiap perhatian kecil yang dia berikan kini terasa seperti umpan yang sengaja dipasang untuk menjeratku lebih dalam ke dalam rencana jahatnya. Sesampainya di kantor polisi, aku dibawa ke sebuah ruang interogasi yang penerangannya cukup terang namun tidak menyilaukan. Di sana Adrian menunjukkan sebuah tablet yang berisi percakapan pesan singkat antara Bayu dan Sarah yang diambil dari server yang mereka pantau. Kata-kata di sana sangat dingin. Mereka membicarakan aku seolah-olah aku hanyalah sebuah objek atau alat yang memiliki tanggal kedaluarsa. Sarah sempat menulis bahwa dia merasa kasihan padaku, namun Bayu membalasnya dengan mengatakan bahwa empati tidak akan membayar hutang-hutang mereka di tempat lain. Membaca pesan-pesan itu membuatku sadar bahwa cinta yang kuyakini selama ini hanyalah sebuah proyek bisnis bagi mereka. Aku memberikan keterangan dengan suara yang datar dan terkontrol, menceritakan setiap detail interaksi kami selama beberapa bulan terakhir. Aku juga memberikan akses penuh kepada pihak kepolisian untuk memeriksa akun perbankanku guna memastikan tidak ada dana yang sudah terlanjur dipindahkan tanpa sepengetahuanku. Proses ini memakan waktu berjam-jam. Namun aku merasa ini adalah cara terbaik untuk membersihkan namaku dari segala kecurigaan yang mungkin timbul di kemudian hari. Saat aku akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan, fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan warna oranye pucat pada langit Jakarta yang biasanya kelabu. Aku berdiri di selasar kantor polisi yang mulai ramai oleh pergantian shift petugas, menghirup udara pagi yang terasa dingin dan murni. Rasa kantuk tidak kunjung datang. Justru pikiran-pikiranku semakin tajam dan jernih. Meski hati ini terasa seperti baru saja dihantam benda tumpul. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke apartemen, karena bayangan Bayu dan Sarah pasti masih tertinggal di setiap sudut ruangan itu, di buku-buku yang kami baca bersama, atau di dapur tempat Sarah sering membuatkan kopi untukku. Aku mengemudikan mobil menuju ke arah pantai di utara kota, mencari tempat di mana aku bisa duduk sendirian tanpa harus berhadapan dengan pertanyaan siapapun. Selama perjalanan aku mematikan ponsel yang terus bergetar karena panggilan dari rekan kantor dan keluarga, yang mungkin sudah mendengar kabar penangkapan itu melalui desas-desus. Aku butuh waktu untuk menata ulang kepingan-kepingan harga diriku yang berserakan. Ternyata menjadi manajer keuangan yang hebat tidak menjamin aku bisa mengelola kepercayaan dengan benar. Aku terlalu sibuk menghitung angka hingga lupa menghitung karakter orang-orang di sekitarku. Di tepi pantai yang masih sepi, aku hanya duduk di atas kap mobil, menatap ombak kecil yang menyapu pasir, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupku telah berubah total dalam waktu satu malam saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali ke kantor dengan kepala tegak, meskipun aku bisa merasakan tatapan mata rekan kerja yang mengikuti setiap langkahku di koridor. Pak Anwar memanggilku ke ruangannya dan memberikan cuti selama 2 minggu agar aku bisa menenangkan diri, namun aku menolaknya dengan halus. Aku tahu bahwa jika aku berhenti bekerja sekarang, aku akan tenggelam dalam kesedihan dan rasa dikhianati yang tidak ada habisnya. Aku memilih untuk langsung terjun ke dalam tumpukan berkas, melakukan audit mandiri terhadap semua transaksi yang pernah kutangani bersama Sarah. Aku menemukan beberapa dokumen yang dipalsukan dengan sangat rapi, di mana tanda tanganku ditiru menggunakan teknik pemindaian yang canggih, membuktikan bahwa mereka sudah merencanakan ini jauh lebih lama dari yang diperkirakan polisi. Selama masa penyelidikan, aku sering bertemu dengan Adrian untuk memberikan tambahan bukti atau sekadar mengonfirmasi beberapa transaksi mencurigakan. Dari percakapan kami, aku baru mengetahui bahwa pria berjaket biru yang memberiku peringatan itu sebenarnya adalah adik kelas Bayu di universitas yang dulu juga pernah menjadi korban penipuan serupa. Pria itu bernama Danu. Dia telah mengikuti pergerakan Bayu secara mandiri sebelum akhirnya bekerja sama dengan kepolisian untuk menjebak kelompok ini. Mengetahui bahwa ada orang lain yang peduli, tanpa harus mengenalku secara pribadi memberiku sedikit harapan bahwa tidak semua orang di dunia ini memiliki niat jahat. Namun luka dari pengkhianatan Bayu tetaplah dalam, membuatku menjadi orang yang sangat tertutup dan waspada terhadap siapapun yang mencoba mendekat. Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas yang monoton. Di kantor,
kantor polisi, dan apartemen yang kini terasa sangat luas dan sunyi. Aku mulai mengosongkan barang-barang milik Bayu, memasukkannya ke dalam kardus coklat besar untuk diberikan kepada keluarganya melalui pengacara. Saat aku sedang membereskan laci meja kerja di rumah, aku menemukan sebuah kunci kecil yang tidak pernah kulihat sebelumnya, tersembunyi di balik lapisan kain di dasar laci. Kunci itu memiliki label kecil bertuliskan sebuah nomor loker di stasiun kereta api pusat. Aku terdiam sejenak, memutar-mutar kunci itu di tanganku, menyadari bahwa mungkin masih ada satu kepingan teka-teki lagi yang belum terungkap. Sesuatu yang sengaja ditinggalkan Bayu atau mungkin Sarah sebagai cadangan jika rencana mereka gagal. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mendatangi stasiun kereta api pusat, tanpa memberitahu Adrian terlebih dahulu. Aku ingin melihat sendiri apa yang mereka sembunyikan sebelum melibatkan pihak berwenang. Suasana stasiun yang riuh dengan suara pengumuman keberangkatan, dan langkah kaki orang-orang yang terburu-buru sedikit menyamarkan kecemasanku saat aku melangkah menuju deretan loker penyimpanan di sudut peron. Setelah mencari beberapa saat, aku menemukan loker dengan nomor yang tertera pada label kunci tersebut, yaitu nomor 402. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya, dan dengan satu putaran kecil, pintu besi tipis itu terbuka dengan suara berderit pelan. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang atau dokumen mewah yang kubayangkan sebelumnya. Hanya ada sebuah buku catatan kecil bersampul hitam, dan sebuah kartu memori yang dibungkus plastik klip transparan. Aku segera memasukkan benda-benda itu ke dalam tas dan segera meninggalkan stasiun, merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi gerak-gerikku dari balik kerumunan calon penumpang. Aku pergi ke sebuah kafe kecil yang tenang di dekat stasiun, memilih meja di pojok yang paling tersembunyi untuk memeriksa isi buku catatan itu. Saat aku membuka halaman pertamanya, aku menemukan tulisan tangan Sarah yang sangat rapi, namun isinya jauh dari kata manis. Buku itu ternyata adalah semacam jurnal log atau catatan harian tentang semua akses yang dilakukan Bayu ke sistem kantorku, lengkap dengan tanggal, jam, dan nominal uang yang mereka pindahkan secara ilegal. Namun yang membuat napasku tercekat adalah sebuah entry terakhir yang ditulis 2 hari sebelum rencana makan malam itu, yang menyebutkan bahwa Bayu sebenarnya berencana melarikan diri sendirian dan meninggalkan Sarah untuk ikut terjebak bersamaku. Sarah sepertinya menyadari pengkhianatan Bayu lebih awal dariku, dan dia menyimpan catatan ini sebagai asuransi atau senjata untuk menjatuhkan Bayu jika pria itu benar-benar meninggalkannya. Di dalam buku itu juga tertulis bahwa Bayu bukan hanya mengincar uang perusahaan, tetapi dia juga memiliki utang besar kepada pihak ketiga yang berbahaya, yang terus menekannya untuk segera melunasi pinjaman tersebut. Aku merasa mual saat menyadari bahwa aku selama ini hidup di tengah-tengah 2 orang yang saling mengkhianati, sambil berusaha menghancurkanku demi kepentingan masing-masing. Bayu menggunakan cintaku sebagai topeng, sementara Sarah menggunakan pertemananku sebagai pelindung dari ketakutannya sendiri pada Bayu. Aku kemudian memasukkan kartu memori itu ke dalam laptop yang sengaja kubawa, menunggu proses pemuatan data yang terasa sangat lambat. Ketika jendela folder terbuka, aku menemukan puluhan rekaman suara dan video pendek yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh Sarah. Salah satu video menunjukkan Bayu sedang berbicara dengan seseorang di telepon, menyebutkan rencananya untuk membuatku menghilang secara hukum, agar semua jejak transfer dana tidak pernah bisa dilacak kembali ke arahnya. Fakta ini jauh lebih gelap dari apa yang diceritakan polisi. Ini bukan sekadar pencurian uang, tapi sebuah upaya sistematis untuk menghapus eksistensi profesional dan sosialku demi sebuah pelarian yang egois. Dengan tangan yang masih gemetar di atas papan ketik laptop, aku segera menyalin semua data dari kartu memori itu ke dalam penyimpanan awan pribadiku sebagai cadangan. Aku tidak bisa hanya diam dan menunggu proses hukum yang lambat. Aku merasa perlu menghadapi Bayu secara langsung sebelum dia membangun kebohongan baru di depan hakim. Aku menghubungi Adrian, memberitahu tentang temuan loker itu, dan meminta izin khusus untuk menemuinya di ruang kunjungan tahanan dengan alasan penyelesaian beberapa dokumen administratif kantor yang mendesak. Ruang kunjungan di kantor polisi itu terasa lembab dan pengap, dengan aroma pembersih lantai yang menyengat dan suara gumaman dari narapidana lain di balik jeruji besi. Aku duduk di balik sekat kaca yang menatap pintu besi di ujung ruangan, sampai akhirnya Bayu muncul dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan kulitnya yang biasanya terawat. Wajahnya tampak kusam, matanya cekung, namun saat melihatku, dia masih mencoba memasang wajah memelas yang dulu selalu berhasil membuatku merasa iba. Dia duduk di depanku, memegang gagang telepon komunikasi dengan tangan yang diborgol, dan mulai mengeluarkan rentetan kata-kata penyesalan. "Reni, kumohon dengarkan aku.
Semua ini adalah ide Sarah. Dia yang mengancamku karena dia tahu tentang hutang keluargaku. Ucapnya melalui speaker telepon dengan nada suara yang bergetar hebat. Aku tidak memotong kalimatnya, hanya menatap matanya dalam-dalam sambil meletakkan buku catatan hitam milik Sarah, tepat di depan kaca agar dia bisa melihatnya dengan jelas. Seketika itu juga ekspresi memelas di wajahnya lenyap, digantikan oleh kerutan kemarahan yang membuat wajahnya tampak asing bagiku. Dia terdiam, menyadari bahwa senjata rahasia Sarah, yang mungkin dia pikir sudah hilang atau dihancurkan, kini berada di tanganku lengkap dengan semua bukti pengkhianatannya terhadap Sarah sendiri. Aku mendekatkan gagang telepon ke bibirku, suaraku terdengar sangat tenang, bahkan lebih tenang dari yang kubayangkan sebelumnya. Aku tahu kamu berencana meninggalkannya juga Bayu. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi kamu juga mengkhianati rekan kejahatanmu sendiri demi menyelamatkan hidupmu, kataku tanpa emosi yang meluap-luap. Bayu mulai memukul kaca sekat dengan kepalan tangannya yang terborgol, berteriak bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang tekanan yang dia hadapi dari orang-orang yang menagih hutangnya. Petugas keamanan segera berdiri di belakangnya, siap untuk menariknya kembali ke sel. Namun aku belum selesai. Aku ingin dia tahu bahwa mulai detik ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun untuk memanipulasi siapapun dalam hidupku. Kebohongan yang dia bangun selama bertahun-tahun runtuh sepenuhnya di ruangan sempit itu, saat aku memutar salah satu rekaman suara dari kartu memori melalui pengeras suara ponselku. Di sana terdengar suaranya yang tertawa saat membicarakan betapa mudahnya aku dikelabui hanya dengan sedikit perhatian dan makan malam romantis. Bayu terperanjat, bahunya merosot, dan dia akhirnya berhenti berteriak. Dia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong, menyadari bahwa bukti ini akan memperberat hukumannya berkali-kali lipat. Aku menutup telepon, berdiri tanpa mengucapkan kata perpisahan, dan melangkah keluar dari ruang kunjungan dengan perasaan bahwa beban yang selama ini menghimpit pundakku akhirnya benar-benar terangkat. Udara di luar gedung kepolisian terasa lebih ringan, meski matahari siang itu membakar aspal dengan sangat terik. Aku tidak lagi merasa sebagai korban yang malang, melainkan sebagai seseorang yang baru saja berhasil merebut kembali kendali atas masa depannya. Langkahku menuju mobil terasa lebih mantap, sementara di dalam tas, buku catatan hitam itu tetap kusimpan sebagai pengingat akan seberapa jauh seseorang bisa terjatuh dalam keserakahan. Aku segera menuju kantor kejaksaan untuk menyerahkan sisa bukti digital yang kutemukan, memastikan tidak ada satu celah pun bagi Bayu untuk menghindar dari jeratan hukum. Beberapa minggu kemudian proses hukum memasuki tahap yang lebih serius, di mana aku harus berhadapan dengan Sarah di ruang mediasi kepolisian sebelum berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Berbeda dengan Bayu yang meledak-ledak, Sarah tampak hancur. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Saat kami hanya berdua di ruangan itu, dia langsung bersimpu di depanku, memohon maaf sambil terisak-isak hingga suaranya nyaris hilang. Dia mengaku bahwa awalnya dia hanya berniat membantu Bayu menutupi kerugian kecil, namun perlahan dia terjebak dalam lingkaran setan yang dibuat pria itu hingga tidak bisa lagi menemukan jalan keluar. Aku mendengarkannya tanpa amarah, namun juga tanpa keinginan untuk membatalkan tuntutan, karena aku tahu pengampunan tidak berarti menghapus tanggung jawab hukum. Sarah menceritakan bahwa sebenarnya ada rasa takut yang besar setiap kali dia harus menatap mataku di kantor, terutama saat dia mulai menyalin tanda tanganku ke dokumen-dokumen palsu. Dia sengaja meletakkan kunci loker itu di laci meja kerjaku sebagai bentuk penebusan dosa terakhir, karena dia tahu Bayu akan mengkhianatinya begitu uang itu cair sepenuhnya. Dia sadar bahwa posisinya sebagai asistenku telah disalahgunakan sedemikian rupa, dan dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Bayu adalah dengan membiarkanku menemukan bukti-bukti tersebut. Mendengar pengakuannya, aku menyadari bahwa pengkhianatan ini memiliki lapisan yang sangat kompleks, di mana rasa bersalah dan kesetiaan buta bertabrakan hingga menghancurkan segalanya. Aku hanya bisa menghela napas panjang, memberikan tisu kepadanya, dan mengatakan bahwa biarlah pengadilan yang memutuskan masa depannya nanti. Setelah pertemuan itu, aku kembali fokus memulihkan reputasiku di perusahaan yang sempat sedikit goyah akibat kasus ini. Pak Anwar dan Dewan Direksi mengadakan rapat tertutup untuk membahas hasil audit independen yang membuktikan bahwa aku sama sekali tidak terlibat dalam aliran dana ilegal tersebut. Berkat bukti dari buku catatan Sarah dan rekaman di kartu memori, posisi hukumku sangat kuat, bahkan perusahaan memberikan penghargaan atas integritas yang kutunjukkan selama masa krisis. Namun keberhasilan ini terasa hambar, karena aku harus kehilangan dua orang yang selama ini paling dekat dalam keseharianku.
Aku mulai mengatur ulang struktur tim keuanganku, merekrut orang-orang baru dengan proses seleksi yang jauh lebih ketat, dan menerapkan sistem otentikasi ganda untuk setiap transaksi guna mencegah celah keamanan yang sama terulang kembali. Malam-malamku kini tidak lagi diisi dengan rencana pernikahan atau makan malam romantis yang penuh kepalsuan, melainkan dengan kegiatan yang lebih bermakna bagi diriku sendiri. Aku mulai mengikuti kelas bela diri dan bergabung dengan komunitas relawan untuk mengisi waktu luang, agar pikiranku tidak terus berputar pada kejadian malam itu. Setiap kali aku melewati restoran tempat kejadian itu berlangsung, aku tidak lagi merasa gemetar atau takut. Aku hanya melihatnya sebagai sebuah tempat di mana kehidupanku yang lama berakhir dan kehidupanku yang baru dimulai. Pengalaman pahit ini memang meninggalkan bekas luka yang cukup dalam. Namun luka itu jugalah yang membuatku menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan waspada. Aku belajar bahwa terkadang, peringatan dari orang asing adalah cara semesta bekerja untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang tidak kita duga. Kini, 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu, dan suasana di kantor sudah jauh lebih tenang. Aku berdiri di depan jendela besar ruanganku yang baru, menatap langit Jakarta yang mulai meredup diselimuti warna jingga, sebuah pemandangan yang dulu sering aku lewatkan karena terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Bayu dan Sarah sudah menerima vonis mereka masing-masing. Bayu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena menjadi otak utama penipuan dan pencucian uang. Sementara Sarah mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena sikap kooperatifnya dan perannya sebagai saksi kunci yang membongkar jaringan tersebut. Aku baru saja menyelesaikan sesi audit terakhir untuk tahun ini, dan kali ini semuanya berjalan dengan transparansi yang sempurna tanpa ada satupun angka yang meragukan. Kepercayaan rekan kerja dan atasan kepadaku telah pulih sepenuhnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, karena mereka melihat bagaimana aku menangani krisis pribadi dan profesional secara bersamaan dengan kepala dingin. Aku mengambil tas kerjaku, mematikan lampu ruangan, dan berjalan menuju lobi gedung dengan langkah yang ringan. Tidak ada lagi rasa was-was yang mengikuti setiap gerak-gerikku, karena aku telah belajar untuk mempercayai instingku sendiri di atas kata-kata manis siapapun yang mencoba mendekat dengan maksud tersembunyi. Saat aku berjalan menuju area parkir, aku teringat pada pria berjaket biru yang waktu itu memberiku peringatan di bawah lampu jalan yang berkedip. Aku pernah mencoba mencarinya melalui Adrian untuk sekadar mengucapkan terima kasih secara resmi. Namun Adrian mengatakan bahwa pria itu sudah pindah keluar kota setelah kasus Bayu selesai. Dia telah melakukan tugasnya sebagai warga negara yang baik, dan sebagai sesama korban yang ingin mencegah jatuhnya korban baru, sebuah tindakan tanpa pamrih yang hingga kini masih membuatku tersentuh. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan sejenak terdiam menatap kursi penumpang yang kini kosong, merasakan kedamaian yang tidak pernah kurasakan saat masih bersama Bayu. Malam ini aku memutuskan untuk pergi ke restoran yang sama tempat drama pengkhianatan itu terjadi setahun yang lalu, namun kali ini aku datang sendirian. Aku memesan meja yang berbeda, jauh dari sudut nomor 12 yang penuh kenangan pahit, dan memesan makanan kesukaanku tanpa perlu mempertimbangkan selera orang lain. Saat pelayan membawakan minuman, aku menatap gelas berisi air putih yang jernih di hadapanku dengan senyum tipis, menyadari betapa berharganya kejujuran dibandingkan segala kemewahan yang dibalut kebohongan. Aku menikmati setiap suapan makananku dengan tenang, mendengarkan musik piano yang sama, namun kali ini melodinya terdengar jauh lebih indah karena aku mendengarkannya dengan jiwa yang sudah bebas. Aku keluar dari restoran itu dengan perasaan yang benar-benar utuh, menatap bintang-bintang yang tampak samar di antara lampu-lampu kota yang terang benderang. Hidupku mungkin tidak sempurna, dan aku masih memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap orang-orang baru. Namun aku tahu aku telah melalui badai yang paling besar dalam hidupku dan berhasil selamat. Aku tidak lagi membawa rasa benci kepada Bayu atau Sarah dalam perjalananku ke depan, karena kebencian hanya akan menjadi beban baru yang memperlambat langkahku. Dengan napas yang panjang dan lega, aku mengemudikan mobilku pulang menuju rumah yang kini menjadi tempat ternyaman bagiku, siap untuk menyambut hari esok dengan keberanian dan kebijaksanaan yang baru. Pelajaran hidup yang paling berharga dari kisah ini adalah bahwa intuisi dan kewaspadaan merupakan pelindung diri yang paling setia, melampaui logika maupun rasa cinta yang paling dalam. Seringkali kita terjebak dalam zona nyaman karena terlalu mempercayai citra yang dibangun oleh orang-orang terdekat, hingga kita menjadi buta terhadap detail-detail kecil yang sebenarnya merupakan tanda peringatan. Kasus Reni mengajarkan kita bahwa kejujuran pada diri sendiri untuk mengakui adanya kejanggalan, meskipun itu menyakitkan, adalah langkah awal dari keselamatan. Kita diingatkan bahwa integritas pribadi dan ketelitian profesional bukan hanya soal angka di atas kertas,
melainkan benteng pertahanan terakhir ketika kepercayaan kita dikhianati oleh sistem atau orang yang kita anggap sebagai sandaran. Pengkhianatan Bayu dan Sarah memberikan refleksi pahit bahwa karakter seseorang tidak bisa dinilai hanya dari kata-kata manis atau dukungan yang terlihat di permukaan, melainkan dari konsistensi antara tindakan dan nilai-nilai moral mereka saat berada di balik layar. Selain itu, hikmah dari peringatan orang tak dikenal ini menunjukkan bahwa kebaikan seringkali datang dari arah yang paling tidak terduga, mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan terbuka terhadap masukan dari luar lingkaran sosial kita. Terkadang sudut pandang orang asing justru lebih jernih, karena mereka tidak memiliki bias emosional terhadap situasi yang sedang kita alami. Kita juga belajar tentang pentingnya kemandirian emosional, bahwa meskipun dukungan dari orang lain itu penting, kitalah yang memegang kendali penuh atas keputusan dan keselamatan hidup kita sendiri. Memeriksa ulang fakta, memverifikasi akses digital, dan menjaga batas-batas privasi profesional bukanlah tanda ketidakpercayaan atau paranoia, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang-orang yang bergantung pada pekerjaan kita. Terakhir, penyelesaian cerita ini membuktikan bahwa luka akibat pengkhianatan sedalam apapun itu, bisa diubah menjadi kekuatan yang mendewasakan. Menghadapi kenyataan pahit jauh lebih baik daripada hidup dalam ilusi yang tenang namun berujung pada kehancuran fatal. Keberanian Reni untuk menukar gelas, menghadapi pelaku di ruang tahanan, dan tetap berdiri tegak di tempat kerjanya menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi oleh bagaimana kita merespons pengkhianatan tersebut dengan kebijaksanaan dan ketegasan hukum. Hidup mungkin akan selalu penuh dengan risiko dan orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan. Namun dengan tetap menjaga kewaspadaan tanpa kehilangan kemanusiaan, kita bisa terus melangkah maju dengan jiwa yang lebih tangguh, merdeka, dan bijaksana dalam memilih siapa yang pantas berada di meja kehidupan kita.